Jangan lupa subscribe, like, and share. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Masih berkaitan dengan muqaddimah ya, dari pengarang kitab Miftahul Jannah. Kemarin terakhir sudah kita bahas muqaddimah kitab ini ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang lanjut ya, diiringi juga dengan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluk. Fadalla ala wujubi wujudihi. Maka dengan makhluk itu menunjukkan wajib adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdaniyati dzatan wa sifatin wa af'alan, dan juga menunjukkan esa pada zatnya, pada sifatnya, dan juga pada perbuatan. Para jamaah sekalian ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, termasuklah pengarang kitab ini kepingin juga mendapatkan tabaruk ya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, membuka kitab dengan pujian kepada Allah. Setiap ada bismillah diiringi dengan alhamdulillah. Al-Quran juga begitu. Pertama suratul Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan diiringi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pengarang ini memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nuansa tauhid, karena pelajaran ini ilmu tauhid. Nah, jadi disesuaikan. Nah, dia menyatakan alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluk. Nah, dengan adanya makhluk ini fadalla ala wujubi wujudihi. Wajib adanya Allah. Nanti kita bahas tu wujud, qidam, baqa. Nanti bab wujud orang bertanya, mana bukti adanya Allah? Adanya alam ini. Takkan mungkin pula alam ini wujud dengan sendiri. Pasti ada yang mengadakannya. Nah, yang mengadakan itu diberitahu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dialah Allah sebagai Rabb, pencipta alam ini. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, pujian ini juga sama ini. Ya, dia memuji Allah kerana dia menciptakan makhluk. Adanya makhluk wajib menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ujungnya pembahasan begitu juga. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa tidak kalian perhatikan? Diri kita ini tanda-tanda adanya Allah. Ya, siapa tak merenung dirinya dia lalai. Tauhid itu begitu. Melalui ciptaan ini, terlebih lagi ciptaan yang paling dahsyat manusia. Ya, pada diri kita ini banyak tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas wujud kita maka sampai mutakallimun. Dan juga wujud itu menunjukkan asah pada zatnya. Berarti pencipta tak boleh ada dua, tak boleh ada tiga, hancurlah dia. Negara ada dua presiden, bagaimana? Hancur. Alam juga begitu, dahsyat alam ini. Tidak boleh ada dua pencipta, dia harus satu. Nah, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian dulu, ya, pujian. Nah, alhamdulillah itu hakikat pujian. Alhamdu kata ulama jami'ul mahamid, menghimpun semua pujian. Maka ucapan alhamdulillah. Lillah itu siapa? Al-Ma'bud, nama Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau digabung alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Apapun di alam ini pujian kembali kepada Allah. Walaupun saya memuji ketua masjid,
Tetap pujian kembali kepada siapa? Allah juga. Apa kelebihan ketua masjid ni? Boleh sebutkan. Tetap kelebihan itu siapa yang miliki? Jamaah boleh muji saya, silakan. Ustaz awam tu alim. Boleh tak saya sombong? Tak boleh. Kealiman milik siapa? Jadi semua pujian kembali kepada Allah. Oh, si Ah itu kaya, hartanya melimpah. Ingat, tak boleh dia sombong. Pujian tadi kembali kepada yang maha kaya siapa? Itu dah. Ya, kalau kita faham ilmu ini, nak apa? Hilang sombong. Ya, tak boleh kita sombong. Kalau mau dekat sama Allah, buang pengakuan diri kita itu. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama menyatakan alhamdulillah itu setiap orang yang mengucapkan alhamdulillah maka dia termasuk orang yang bersyukur. Ya. Maka banyak-banyak memuji Allah, tandanya termasuk orang yang bersyukur. Tetapi alhamdulillah lebih umum daripada syukur. Penciptaan langit termasuk juga pujian kepada Allah. Tapi kita menyebut syukur identik dengan nikmat. Alhamdulillah boleh dihadapkan dengan nikmat, boleh juga dengan selain nikmat. Tapi kalau syukur pasti berhadapan dengan nikmat. Ayo, syukur tu ada 3 macam. Yuk koreksi dari kita masing-masing. Syukur itu seperti iman, kata ulama. Ya, dia harus ditasdikkan dalam hati. Setiap nikmat yang kita dapatkan, jangan bilang kebetulan, itu dari Allah. Mantapkan di hati, ini bukan kebetulan. Siapa yang bilang kebetulan masuk dalam lautan syirik menurut ilmu tauhid. Kemudian mulut kita melantunkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga apa lagi? Wujudkan dalam perbuatan. Nikmat cuma 2 saja kata ulama, tak lepas daripada ini. Nikmat yang kita dapat, yang pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Nikmatul ijad, kita diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada. Itu nikmat kita dijadikan, harus disyukuri. Ada lagi yang kedua, nikmat setelah dijadikan. Penglihatan mata bagus, pendengaran, tangan bisa menggenggam, kaki bisa melangkah, buang kotoran masih bagus, buang air kecil, buang air besar, pencernaan, Masya Allah. Belum lagi rezeki, dapat anak, dapat istri, punya rumah, punya kendaraan. Ini nikmat setelah dijadikan. Kedua-duanya pun harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri para jamaah sekalian? Nikmat kita dijadikan, kita mensyukuri dengan ibadah. Harus ibadah. Manusia diciptakan untuk ibadah. Yang itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi mensyukuri? Malam Nabi bangun. Nabi tak cukup salat fardu jamaah, salat sunnah Nabi pun banyak. Tengah malam Nabi salat, kaki Nabi nampak membengkak kerana banyaknya bergerak. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kau capekkan dirimu ibadah begitu banyak, begitu kau bebankan? Surah Al-Fat Allah telah bilang dosamu yang lalu yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Untuklah bagi berpayah-payah, untuk apa mencapekkan ibadah?" Apa kata Nabi? "Afala ana abdan syakura." Apakah aku tak boleh jadi hamba yang bersyukur, kata Nabi SAW. Jadi siapa yang beribadah, yang fardu maupun yang sunnah, itu cara kita bersyukur nikmat kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmatul imdad. Apa itu? Mengiringi rezeki, anak, rumah, semuanya. Bagaimana mensyukuri nikmat rezeki? Rezeki pun juga begitu, mantapkan di hati, ini Allah yang kirim. Ucapkan dengan mulut alhamdulillah. Yang ketiga, wujudkan, sisihkan rezeki di jalan Allah. Jangan dimakan semuanya. Jangan dimakan semuanya, Pak. Jadi siapa yang dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat lagi rezeki, alhamdulillah. Dapat lagi lebih banyak, alhamdulillah. Suruh sedekah, astagfirullah. Oh, ini belum bersyukur nih, Pak.
Ini ucapan saja, wujud tidak ada. Ya, ini pernah terjadi. Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar. Beliau tawaf di Ka'bah, tawaf. Ini yang pernah pergi haji, pergi umrah. Kira-kira kalau dari rukun Yamani dengan Hajar Aswad, doa apa yang dibaca? Doa apa, Pak? Tak pernah pergi haji nampak ni. Udah ada haji belum sini ni? Umrah. Dari rukun Yamani kita ke Hajar Aswad, doa apa dia kita pakai? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu semuanya orang baca doa itu, dan memang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Ibnu Mubarak, aku tawaf bersama seseorang, doanya aneh. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal qalila. Ya Allah, jadikan aku golongan orang-orang yang sedikit. Yang lain baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang tersebut, ya Allah, jadikan aku golongan orang yang sedikit, jadikan aku golongan orang yang sedikit. Selesai tawaf, Ibnu Mubarak bertanya, "Hai fulan, apa maksud doamu? Aku tak mengerti, tak sempurna doamu itu," katanya. "Apa makna golongan sedikit?" Dia bilang apa? "Fanzur fi kitabillah." Lihatlah firman Allah. Kau baca firman Allah. Allah menyatakan, "Wa qalilan min ibadiyasy syakur." Sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah. Oh, paham Ibnu Mubarak. Berarti dia minta golongan yang sedikit. Berarti yang bersyukur banyak ke sedikit, Pak? Sedikit. Jadi kalau hanya dapat rezeki cuma bilang alhamdulillah, belum bersyukur. Tapi tak kalau kita mampu menyisihkan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu baru kita dikatakan orang yang bersyukur. Janganlah ikut sahabat, Pak, tak mampu. Umar bin Khattab setengah rezekinya untuk jihad di jalan Allah. Abu Bakar semuanya. Tak usahlah seperti itu, tak kuat kita ini. Nah, kita seikhlasnya berapa? Jangan uang 100 juta, ikhlas cuma 1000. Waduh, tak seimbang lah tu. Mereka yang pantas-pantas lah, yang menambah keberkahan rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini uang 100 juta sedekah 1000. Masuk WC berapa? 2000 dah sekarang naik. Ya kan? Takkan mungkin lah kita 1000 masuk surga. Lebihkanlah supaya kita bersyukur, biar bertambah nikmat kita. Ya, biar bertambah. Siapa bersyukur, bertambah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.